got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadir Hamzat. Saya dari kelas manajemen 224C. Saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul PPh 26 atau yang biasa disebut pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 di Indonesia dikenakan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari Indonesia. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai materi PPh 26. Objek PPh 26. PPh 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Penghasilan ini diliputi oleh dividen, bunga, royalti, imbalan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, keuntungan karena pembebasan utang, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, penghasilan yang diterima oleh kepala perwakilan perusahaan asuransi luar negeri. Tarif PPh 26. Tarif umum PPh 26 adalah 20% dari penghasilan bruto, kecuali jika diatur berbeda dalam perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara domisili wajib pajak luar negeri. Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri dikenakan tarif 20%, bunga dikenakan tarif 20%, royalti dikenakan tarif 20%, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan dikenakan tarif 20%. Mekanisme pemotongan PPh 26. PPh 26 dipotong oleh pihak yang membayarkan penghasilan kepada wajib pajak luar negeri, yaitu pihak dalam negeri yang menerima manfaat atau melakukan pembayaran. Prosedur pemotongan adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi wajib pajak luar negeri. Pastikan bahwa penerima penghasilan adalah wajib pajak luar negeri dan tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, penentuan objek dan sasaran pajak. Tentukan penghasilan bruto yang menjadi objek PPh 26 dan hitung pajaknya berdasarkan tarif yang berlaku. Yang ketiga, pemotongan dan penyetoran pajak. Potong pajak dan penghasilan yang dibayarkan dan setor ke kas negara melalui bank persepsi atau nomor pos. Yang keempat, pelaporan. Laporkan pemotongan PPh 26 melalui surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 26. Perjanjian penghindaran pajak berganda. Indonesia memiliki perjanjian dengan beberapa negara untuk menghindari pajak berganda dalam konteks PPh 26. Wajib pajak luar negeri dapat memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan pembebasan pajak jika memenuhi ketentuan yang ada dalam P3B. Untuk mengklaim manfaat P3B, wajib pajak luar negeri harus menyerahkan sertifikat atau domisili yang valid dari negara domisilinya, memastikan bahwa penghasilan tersebut memenuhi ketentuan yang diatur dalam P3B. Dokumentasi dan bukti pemotongan. Pihak yang memotong PPh 26 harus memberikan bukti pemotongan kepada wajib pajak luar negeri sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong dan disetor. Bukti pemotongan ini penting untuk pelaporan pajak di negara asal wajib pajak luar negeri. Contoh perhitungan PPh 26, misalkan sebuah perusahaan di Indonesia membayarkan royalti sebesar 100 juta kepada perusahaan di luar negeri. Jika tarif PPh 26 untuk royalti adalah 2%, maka besar PPh 26 yang dipotong adalah 20% kali 100 juta sama dengan 20 juta. Perusahaan di Indonesia harus memotong 20 juta dari pembayaran royalti dan menyetorkannya ke kas negaranya. PPh 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Dengan memahami objek pajak, tarif, mekanisme pemotongan, serta perjanjian penghindaran pajak berganda, perusahaan di Indonesia dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka yang tepat. Oke, baiklah itulah tadi materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.